Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad, may yahdihillahu fala hadiyalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat MKI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kebanyakan kenikmatan iman dan Islam. Tentunya kenikmatan yang paling utama yang harus kita syukuri, kenikmatan sehat walafiat yang sampai saat ini kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih mempelajari dinul Islam. Ilmu syariat ini yang memang sangat luas, dan kewajiban kita untuk terus menambah wawasan atau ilmu kita sehingga kita makin yakin, makin bisa punya pemahaman yang utuh tentang dinul Islam ini. Dan salah satunya yang insya Allah akan kita kaji di pagi ini adalah tentang kajian tentang hukum, dan tidak hanya tentang hukum syariat yang insya Allah juga akan kita uh, kaitkan dengan apa yang sudah menjadi ketentuan hukum yang berlaku di negeri ini. Dan alhamdulillah wa syukurillah, tentu kita haturkan salawat dan salam kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang uh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala uh, senantiasa memberikan ketetapan kepada kita atau kepada kita semua keistiqomahan untuk selalu berada dalam sunnah-sunnah dari Nabi kita alaihi wasallam. Dan alhamdulillah wa syukurillah, Ustaz Saifullah sudah hadir di tengah-tengah kita, dan tema ini sangat penting Ustaz ya, tentang dropship nih. Ini memang berbeda nih di antara sahabat-sahabat kita yang sedang saat ini memang ada yang sebagian sedang melakukan aksi Al-Aqsa nih Ustaz, di Al-Azhar, dan barangkali sebagian jamaah juga ada yang sedang bergeser ke sana untuk ikut ya, menunjukkan kontribusinya dengan cara yang berbeda tentunya. Ada yang sedang aksi, ada yang juga berdonasi, dan tentu tanpa menghilangkan uh, upaya kita untuk terus mendukung Al-Aqsa, kita juga tetap berada dalam barisan-barisan yang mudah-mudahan termasuk jadi orang-orang yang ikut membebaskan Al-Aqsa dengan paling yang sederhana, kita minimal dengan sedekah, dengan infak fisabilillah. Dan alhamdulillah syukurillah di pagi ini kita berjumpa dengan Ustaz Saifullah yang diskusi tentang masalah hukum ini memang asik ya Ustaz ya, karena banyak hal yang berkaitan dengan fenomena di sekitar kita. Tentang salah satunya yang akan dibahas tentang dropship ya. Ini memang tema yang sehari-hari barangkali banyak sekali ibu-ibu di sini atau bapak-bapak juga di sini yang melakukan sebuah aktivitas dagang eh, tanpa modal besar gitu ya, cuma di rumah, kemudian tanpa gudang gitu ya. Tapi memang kemajuan teknologi internet ini memudahkan semuanya untuk bisa melakukan aktivitas dagang dengan cara salah satunya metode dropship ini gitu ya. Dan kemarin saya berdiskusi dengan Ustaz Saifullah ini bagaimana mendudukan persoalan dropship ini, karena di antara para ulama pun memang masih ada banyak perbedaan pendapat ya antara halal haram. Tapi ini akan sedikit diulas. Tapi yang paling penting, ternyata ada masalah-masalah juga yang paling penting yang harus juga dipahami tentang bagaimana ketentuan hukum yang atau resiko hukum yang sebenarnya bisa dialami juga oleh para pelaku bisnis dropship ini gitu ya. Insya Allah ini akan dibahas tuntas oleh Ustaz Saifullah. Mudah-mudahan memberikan wawasan bagi kita semua yang tidak hanya yang ikut bergelut di bisnis ini, tapi juga mungkin jamaah-jamaah sekalian yang ingin bergerak di bidang dropship ini, atau mungkin yang jadi konsumen ya. Jadi bisa bisa dibahas dalam sebuah kajian. Fadhal masykur Ustaz Saifullah. Ya, terima kasih Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahi malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Tuh, pagi ini Bapak Ibu sekalian kita dapat berjumpa kembali dalam kajian hukum di Majelis Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan tema kita kali ini yang insya Allah akan menengahan masalah dropship, jual beli dengan sistem dropship yang belakangan marak kita kenal, dan bahkan satu atau dua di antara kita ikut merasakan manisnya menjadi dropshipper, dan bukan tidak mungkin juga ada beberapa orang di antara kita yang merasakan pahitnya menjadi dropshipper. Untuk itu kita akan membahas sedikit saja mengenai sebenarnya bagaimana sih dropship itu dalam pandangan hukum Islam, dan kemudian bagaimana juga dropship itu dalam jeratan-jeratan atau jebakan-jebakan hukum yang bisa menghantui si para dropshipper gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jual beli tentunya dalam Islam Allah telah menghalalkan. Wa halallahu al-bai'ah. Di situ Allah menghalalkan jual beli. Dan ada hal yang diharamkan, haram riba, dan tentunya sesuatu yang riba itu Allah haramkan. Untuk jual beli, kehalalannya tentu tergantung kepada objek yang dijual belikan. Selama objek yang dijual belikan itu adalah barang yang halal, maka insya Allah kehalalannya mengenai dalil tadi akan tetap ada pada proses jual belinya. Namun kemudian bagaimana hal ketika ada jual beli dilakukan dengan cara dropship. Bapak Ibu sekalian, istilah dropship mungkin baru sering-sering kita mulai karib di kuping kita lah ketika media sosial, e-commerce, marketplace itu mulai menjamur. Orang mulai aware. Lagi-lagi Tokopedia, lagi-lagi Shopee gitu kan. Lagi dulu sebelum ada itu lewat Facebook, lewat Instagram, atau lewat WhatsApp atau apapun lah. Intinya dropship itu kan adalah salah satu proses jual beli yang mana si dropshipper itu sebetulnya dia tidak mengeluarkan modal banyak lah untuk membeli barang yang akan dia jual. Jadi seperti kalau bahasa bahasa agamanya, bahasa fikihnya hampir mirip kepada samsaroh gitu, maklar gitu ya. Cuma nanti ada perbedaan masalah dropshipper dan samsaroh gitu. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kalau dropshipper itu biasanya orang yang melaksanakan jual beli dropshipper itu tidak diwajibkan untuk stok barang.
ada lagi yang namanya reseller. Kalau reseller itu kan biasanya dia sudah stok barang duluan, seperti itu. Baik, dalam fikih Islam selama ini ada dua hal yang dikenal mengenai dropshipper yang kemudian menjadi bahasan para ulama fikih ya. Sebelum kita masuk ke sebelum kita masuk ke wilayah hukumnya, saya akan bahas masalah supplier dalam pandangan beberapa ulama. Yang pertama, dropshipper yang manakala belum mendapatkan izin dari pemilik produk atau supplier. Sepertinya sudah lumrah ya di belakangan ini ketika ada orang-orang melihat di Tokopedia misalkan. Kita coba ambil contoh saja Tokopedia. Kita mencari barang A, misalkan barang A-nya adalah sabun mandi gitu. Sabun mandi cair yang dibuat atau yang dijual oleh toko A, jumlah harganya 100.000 katakanlah. Ini sabun cair yang mewah. Kemudian karena di Tokopedia ada menu cari diurutkan dengan harga yang paling murah, maka diurutkanlah. Ternyata ada kita ketemu harga yang 80.000 seperti itu. Nah, muncullah ide untuk menjadi dropshipper. Kemudian kita buka juga, kita ambil, kita comot gambar-gambar barangnya, gambar sabunnya, spesifikasinya seperti apa, sama persis. Kemudian kita jual dengan harga 90.000. Dengan harapan ada orang yang beli juga ke toko kita. Nah, praktek seperti ini masuk ke dalam dropshipper yang belum mendapatkan izin dari pemilik produknya. Nah, ada ulama Hanafiyah yang membolehkan karena itu tadi menyamakan praktek dropship tadi dengan metode samsarah, yakni maklar. Ulama Malikiyah pun Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab yang terkenalnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, itu beliau juga menyampaikan bahwasanya jual beli maklaran itu samsarah itu boleh, dan upah wal ajrul ladzi ya'khudhuhu samsarah halal katanya. Dan upah yang diambil dari jual beli kita menjadi maklar itu adalah halal. Karena apa? Karena jual beli karena proses jadi maklarnya itu adalah amal dan jerih payahnya yang masuk akal. Jadi yang dibayar adalah jerih payahnya si maklar itu. Namun dalam pendapat ulama Malikiyah tadi, mazhab Malikiyah tadi, Syekh Wahbah Zuhaili, ada satu syarat sebenarnya, yakni al-ajru. Al-ajru itu upah. Upah itu begini, harus biasanya harus ada izin, harus ada keterkaitan antara si pemberi upah. Jadi si pemilik supplier itu harus sudah lebih dahulu mengetahui gitu, dan sudah ada kesepakatan. Iya, oke, saya jualkan segini, nanti Anda mendapatkan upah dari saya sekian. Nah, itu ada kesepakatan dan ada izin. Nah, dalam metode dropshipper yang belum dapat izin ini dari supplier yang firm, hanya ulama Hanafiyah lah yang membolehkan dropshipper walaupun belum tanpa izin seperti itu. Yang kedua, dropshipper
yang mendapatkan izin dari pemilik produk. Nah, hal ini biasanya si dropshipper sudah mengenal si supplier, kemudian sudah mendapatkan atau membuat surat perjanjian dan kemudian mendapat surat kuasa jual segala macam gitu kan. Dan ketika diizinkan jual seolah-olah memang barang itu memang sudah dibeli lah, karena nanti terkait dengan akad perjanjian antara si supplier dengan si dropshipper. Nah, yang kedua ini, dropshipping sistem kedua ini kalau dalam jual beli masuknya dalam kategori bai'u ainin ghaibah mausyufatin bil yad, yaitu jual beli barang yang belum ada di tempat namun sifatnya al-mausuf tadi kan sudah diketahui. Mausufatin bil yad itu udah sifatnya tuh udah ada di tangan kita, ciri-ciri khasnya barangnya ya itu tuh boleh tuh, karena sifatnya sudah diketahui, ciri-ciri khasnya sudah menjadi ciri-ciri umum, maka ada sebab pemberian kuasa. Nah, itu yang kemudian ada beberapa ulama yang membolehkan, seperti misalkan kalangan ulama mazhab Syafi'i memandang kalau yang seperti ini yang mendapatkan izin dari supplier maka hukumnya boleh. Itu dalam kitab Kifayatul Ahyar kita bisa lihat. Maksud ini kalam dari Abi Syuja, wa qawluhu lam tusyahid khadh minhu annahu idza syawhattu walakinnaha kanat aqdul aqad ghaibah annahu yajuz. Maksud dari perkataan Abi Syuja ini belum pernah disaksikan, maksudnya dipahami sebagai apabila barang yang dijual pernah disaksikan, hanya saja akad dilaksanakan barang tersebut masih gaib, maka hukumnya adalah boleh gitu. Jadi barang itu sebenarnya sudah pernah disaksikan gitu kan, sudah pernah disaksikan sama mata orang, mengetahui lah ciri-ciri umumnya, maka ini bisa dikatakan mausyufatin bil yad itu boleh gitu di kalangan ulama Syafi'iyah. Namun kebolehan ini disertai dengan syarat mutlak, yaitu apabila barang tersebut pernah disaksikan oleh pembeli. Artinya barang tersebut memang sudah umum gitu ya, mudah dikenali dan tidak gampang berubah modelnya. Kayak misalkan motor A, motor B begitu, menjual beli printer misalnya, jual beli komputer kan barang-barangnya umum. Cuma kalau komputer juga harus jelas tuh spesifikasinya. Khawatirnya kita ketika menjadi dropshipper, kita jual bilangnya jual RAM 4, ternyata yang kita kirim RAM-nya 2 seperti itu. Nah, itu kan ada masuk menipu juga sebenarnya, walaupun mungkin kita tidak sengaja karena bukan kita yang nipu tapi suppliernya yang nipu. Nah, itu kan gawat ya. Nanti itu jadi masalah jerat hukum bagi dropshipper. Maaf ya. Bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di sebagian kita yang mengatakan bahwasanya dropshipper itu kan reseller gitu. Padahal di awal tadi saya sudah sampaikan bahwasanya biasanya reseller itu artinya kan orang yang menjual kembali. Secara bahasa memang dikatakan ya emang mirip seperti itu, reseller gitu. Tengah-tengah, orang yang menjual kembali barang pemilik barang yang tadinya punya orang gitu ya, atau barang dari orang lain. Tapi dalam konsep jual beli, biasanya yang namanya reseller itu adalah orang yang sudah memiliki barang yang akan dia beli. Atau kalau kita melihat tingkatan-tingkatan, misalkan yang pertama produsen barang, kemudian semua produksi barangnya itu dibeli oleh seorang distributor besar gitu kan, distributor besar dengan harga satu piece misalkan
Rp100. Kemudian distributor besar, kenapa dia bisa jadi distributor? Karena dia ada syarat membelinya misalkan minimal 1.000 piece gitu. Maka dia mendapatkan harga Rp100. Kemudian turunlah ke reseller. Reseller boleh membeli barang minimal 300 piece dengan harga Rp200 gitu. Nah, reseller inilah yang sebenarnya ya dia sudah memiliki gitu kan. Sudah ada di dalam kekuasaannya, dalam genggamannya barang-barang tersebut. Sementara kalau dalam bahasa fikih itu yang namanya reseller itu biasa dikenal bai'u mausufin fil dhimmah, jual beli yang sifatnya itu barangnya itu ada dalam kekuasaan gitu ya, ada dalam kewenangan si pedagang. Jadi bukan, malah kalau saya pribadi sih melihat dropshipper itu berbeda jauh dengan reseller seperti itu. Baik, sudah jam 6, insya Allah 3 menit lagi jam 6, itu pemantik awal yang saya sampaikan buat jamaah-jamaah. Nanti untuk pemantik mengenai jerat hukum positifnya bagi dropshipper, saya akan ulas setelah ini gitu. Mungkin Ustaz Kholis ada yang bisa kita pancing kepada jamaah yang ingin bertanya atau ingin sharing mengenai dropship. Terima kasih. Alhamdulillah, syukurlah tadi sudah dijelaskan banyak ya oleh Ustaz Saifullah sebagai pondasi tentang bagaimana perbedaan antara reseller dengan dropshipper gitu ya. Dan ini sudah mafhum di antara kita yang jadi pelaku bisnis rumahan kebanyakan ya Ustaz ya. Sambil pakai daster kemudian pakai HP gitu kan, tiba-tiba penjualan banyak. Nah, ini juga banyak yang dilakukan seperti itu, dan mungkin ibu-ibu di sini juga ada yang biasa melakukan hal ini, dan tadi ada beberapa pendapat ya, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan istilahnya. Jadi nah ini bagaimana risiko hukumnya nanti akan kita bahas di dalam diskusi ini. Silakan, mungkin ada jamaah sekalian yang juga pelaku bisnis dropship ini yang mungkin bisa sharing pengalamannya dan kesulitan, kesusahannya, dan bagaimana mungkin apakah banyak komplain dari pembeli juga gitu kan. Nanti bagaimana resikonya dengan tadi, karena ada resiko hukum yang nanti akan kita bahas dalam bisnis ini. Silakan, ada yang ingin berkomentar juga boleh, silakan. Menambahkan juga boleh, silakan. Silakan, Mas Rizky, silakan, ada yang ingin menambahkan. Baik, saya mau menanyakan sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isi Ramadan. Saya kebetulan dari mahasiswa hukum UMT juga, semester 3, baru semester 3. Tadi menarik juga ya tentang dropship ini. Memang tadi ada ikhtilaf gitu di antara para ulama gitu. Yang tadi ada harus meminta persetujuan, dan ulama dari Hanafiyah tidak meminta persetujuan pun dibolehkan gitu kan ya. Nah, yang mau saya tanyakan ini sebenarnya tadi sempat menyinggung juga perbedaan antara dropship sama reseller gitu ya. Tadi perbedaannya saya tadi kurang memahami gitu. Apakah bisa disamakan gitu tentang hukum tadi, dan bagaimana kita menyikapi perbedaan istilah tadi tentang dropship gitu. Apakah harus benar-benar minta izin atau kesepakatan dulu, atau boleh atau kita memakai tadi dari ulama Hanafiyah gitu, dan jumhur ulama sendiri gitu, gimana Ustadz dalam ini hukumnya tentang dropship ini? Mungkin kalau untuk pengalaman dropship ya, saya
kurang tahu juga di lapangan, jadi agak agak kurang memahami gitu. Terutama tadi perbedaan antara dropship sama reseller sih Ustaz. Mungkin itu pertanyaan saya Ustaz. Oke. Muhammad Rizky ya, makasih pertanyaannya, Masya Allah. Ini eh, ntar kalau udah lulus mudah-mudahan bisa bareng sama saya nih. Jadi advokat insya Allah ya. Ya insya Allah Ustaz. Kita advokatnya yang putih-putih aja lah, jangan yang pakai suap-suapan gitu ya, insya Allah. Ya, insya Allah, insya Allah. Jadi begini, Ustaz Kholis, makasih. Eh, mengenai reseller, reseller kalau memang secara bahasa tadi sudah kita tahu orang yang menjualkan kembali barang orang sepertinya. Bahasanya seperti itu, menjual kembali. Tapi dalam sistem jual beli ada juga reseller itu sebuah kedudukan gitu ya. Tadi saya katakan dari produsen, kemudian distributor, reseller, terus retail gitu kan. Retail yang kecil lagi baru ke konsumen seperti itu. Tapi dalam bahasa fikih yang tadi saya sampaikan bahwasanya dikenal reseller itu dengan kata al apa tadi al bai'u mausuf bizimah, jual beli yang disifati barangnya itu sudah ada dalam kewenangan gitu. Nah, kewenangan inilah yang kemudian sebenarnya bisa dijadikan solusi buat teman-teman yang selama ini menjalankan bisnis menjadi seorang dropshipper gitu, Ustaz Khalis. Jadi misalkan diusahakan gitu ya, diusahakan teman-teman nih, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, kalau menjadi dropshipper kita lebih dahulu berbicara atau mengenal si suppliernya gitu, untuk kemudian kita yang sempat kita ulas dulu di surat Al-Baqarah ketika jual beli yang tidak dengan apa namanya, tidak dibayar langsung, karena kan orang yang beli sejatinya si pembeli nih, si orang yang beli ke supplier tidak pembelinya, sebenarnya dia akan menjual tadinya ya. Nah, itu harus harus faktubuh gitu kan, di Al-Baqarah yang pernah kita sampaikan waktu itu. Nah, tulisan-tulisan itulah, catatan-catatan itulah yang kemudian bisa menjadi catatan utang piutang atau catatan MOU, catatan kesepakatan antara si dropshipper dengan supplier, supaya nanti kalau misalkan ada masalah, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab. Karena ini produknya sejatinya bukan produk si dropshipper, tapi produk si supplier, seperti itu. Nah, terus gimana nih menyikapi apa namanya, perbedaan ulama mengenai dropship. Kalau tadi kita ulas di awal bahwasanya dalam kategori dropship yang mendapatkan izin dari supplier, maka insya Allah banyak ulama yang membolehkan. Tentu saja kebolehan itu ada apa namanya, syarat-syarat yang mesti kita perhatikan seperti itu. Jangan sampai kita abai memperhatikan syarat-syarat. Lalu syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya pertama, syarat-syarat umum seperti jual beli. Artinya kita dapat memastikan bahwasanya barang yang kita jual itu barang halal. Kemudian kita dapat memastikan bahwasanya barang yang kita jual adalah sesuai dengan apa yang kita jual, spesifikasinya seperti apa. Jangan sampai kemudian kita menjual A, nanti supplier ngirim ke konsumen adalah B, seperti itu. Ketika seperti itu, maka sudah lengkaplah unsur kalau dalam bahasa hukum positifnya ya penipuan gitu. Kita jual A tapi yang dikirim B. Namun dalam bahasa fikih kita kan akhirnya menjual sesuatu yang goror gitu kan, sesuatu yang tidak jelas apa yang kita jual sebenarnya. Nah kan itu nggak boleh. Jadi prinsipnya selama
kita dapat meyakinkan atau menjamin bahwasanya barang yang kita jual itu masuk dalam kategori halal dan proses-prosesnya itu halal, maka insya Allah kita masuk ke dalam kategori yang Allah sampaikan itu kan, wa halallahul bai'ah, dan Allah dalam Islam itu dikatakan jual beli adalah halal seperti itu. Lalu untuk lebih amannya lagi sebenarnya kita selaku masyarakat di Indonesia, masyarakat Muslim, saya nggak tahu nih teman-teman, wah itu Ustadz Kholis di sebelah kiri banyak ininya nih, framingnya multi layer tuh. Oke. Buat teman-teman di sini yang menjadi dropshipper, bisa nanti dicari atau saya kasih filenya lah. Ada ketentuan dari Majelis Ulama Indonesia mengenai dropshipping ini. Ya, ini ada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 145 tahun 2021 bulan Desember. Itu belum lama juga ya, karena belakangan kan 2 tahun ini orang yang bekerja berbisnis menjadi dropship itu mulai marak. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia membahas itu, dan ya mudah-mudahan teman-teman yang melaksanakan jual beli melalui dropship ya insya Allah bisa bisa baca benar-benar fatwa dari DSN Dewan Syariah Nasional yang kemudian tertuang dalam fatwanya, lembaran fatwanya gitu. Ya gitu Mas Muhammad Rizky ya. Mudah-mudahan Baik, Mas Ustaz, Muhammad. kalau makelar itu kita sudah mafhum ya, banyak orang yang sudah paham karena ketika si calon pembeli itu berhubungan dengan makelar, identitas sebagai makelar itu biasanya sudah ditunjukkan ya. Dan saya memang ingin menjualkan rumah milik orang dengan harga sekian gitu ya. Nah, si makelar dalam hari ini dropship gitu ya. Kan biasanya kalau di dalam transaksi online gitu ya, rata-rata tidak pernah juga mendeklar bahwa ini bukan barang saya gitu ya. Apa perlu ada declare gitu, Ustaz, bahwa ini bukan barang saya, kemudian tingkat risiko ketika ada kecacatan barang itu siapa yang bertanggung jawab, itu mekanisme seperti apa, Ustaz? Ya, buat dropshipper sebenarnya kita udah mulai ini ya, mulai masuk ke hukum positif berarti ini ya. Buat dropshipper sejatinya semua tanggung jawab itu jatuh ke tangan dropshipper, nggak bisa ke si supplier kayak gitu, karena si konsumen itu dia telah beli ke tangan dropshipper melalui tokonya dropshipper gitu. Dia nggak tahu si suppliernya siapa gitu. Maka ketika ada masalah mengenai kecacatan barang, pengembalian barang, nah itulah yang kemudian menjadi hal yang perlu diperhatikan betul-betul sama sama teman-teman dropshipper. Hal ini terkait sama Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Ustadz Kholis dan jamaah semuanya, bahwasanya dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 ada dalam pasal 7 kewajiban pelaku usaha. Nah, dropshipper ini masuk ke dalam kategori pelaku usaha. Yang pertama, dia memiliki etikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, nah segala macam lah itu biasa ya. Nah, informasi inilah yang kemudian harus disampaikan atau dituliskan benar-benar di dalam toko-toko online teman-teman dropshipper gitu. Informasinya jelas benar.
Kemudian di kewajiban dropshipper juga, kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, si dropshipper ini harus melayani konsumen secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif gitu. Hal yang agak sulit memang di poin ketiga ini, di mana dropshipper biasanya nih ya, tapi mudah-mudahan teman-teman MKI yang menjadi dropshipper semuanya mengikuti petunjuk atau kewajiban-kewajiban yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga, yakni si dropshipper ini kalau sudah dapat duit, dapat order dari konsumen, ya sudah, nanti ada masalah-masalah, biasanya di chat-chatnya itu nggak dibalas atau apa gitu, lama sampai akhirnya si konsumennya capek sendiri dan udah lewat. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya jangan sampai abai gitu kan. Itu kekhawatiran itu. Oleh karenanya, kenapa kemudian ulama-ulama kita sangat memberikan ruang-ruang yang ketat gitu untuk memperbolehkan dropshipper ini. Seperti apa ya, harus ada perjanjian yang jelas antara si supplier gitu. Kalau enggak ya sebenarnya khawatir juga, walaupun memang ada ulama yang mengatakan boleh, salah satu mazhab yang mengatakan boleh, cuman saya husnuzon ulama tersebut juga membolehkan pasti dengan syarat-syarat tertentu sebenarnya, cuma memang tidak sampai itu semua dan seolah-olah dropship atau samsaroh menurutnya itu menjadi bebas gitu. Yang kemudian salah satu kewajiban juga dalam undang-undang tersebut, bahwasanya si dropshipper itu menjamin kualitas, mutu, dan jasa produksi lah, jasa atau barang yang diperdagangkan, bagaimana mutunya, kualitasnya bagaimana, itu harus dijamin sama si dropshipper loh yang menjamin. Kan kalau misalkan tidak ada kesepakatan, bahayanya nih kita si dropshipper cuma mencari barang yang termurah di marketplace gitu. Kita nggak tahu suppliernya siapa sebenarnya. Kita langsung, saya ambil dari dia deh. Kita nggak tahu tuh. Kita sendiri tidak tahu barang itu benar atau enggak. Lalu kita jual ke orang lain gitu. Nah, itu yang nggak boleh dalam hukum Islam. Kita sendiri nggak tahu barangnya. Kita sendiri nggak ngerti. Tapi kita cuma berharap mendapatkan selisih untung karena ada barang yang harganya murah banget di harga pasaran jauh gitu, dan kita berharap kita dapat untung dari situ. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada kewajiban memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji nih. Nah, ini bagaimana cara mengujinya kalau misalkan di online? Katakanlah ini sudah mafhum ya, sudah mafhum. Nah, yang gawat ini ketika misalkan barang-barang yang sebenarnya kayak misalkan kita beli komputer gitu kan, sampai di rumah konsumen komputer itu ternyata tidak nyala atau broken atau rusak gitu kan, barangnya bagus tapi ternyata itu tidak nyala, pengujiannya tidak lulus nih. Lalu kemudian barang itu dikembalikannya ke siapa? Kembalikannya kan pasti ke dropshipper, bukan ke supplier. Nah, kalau seperti itu si dropshipper kemudian udah terkena kerugian, dia tidak mengerti barang, akhirnya dapat pengembalian karena ada di details toko itu, ketika barang sampai nanti tolong di videoin secara lengkap, tidak diedit, tidak dipotong untuk mengklaim garansi gitu kan. Ternyata setelah dibuka dengan penuh dan benar-benar pas dinyalahin tidak bisa, dicas tidak bisa, berarti kan dia mendapatkan kerugian si dropshipper. Nah, itulah yang menyebabkan hal-hal yang sebenarnya di awal harus harus ada kejelasan antara si dropshipper dengan supplier, supaya ketika terjadi benturan-benturan atau
apa namanya, mengenai hal-hal yang masalah yang akan yang akan ada gitu mengenai jual beli dropshipper ini, siapa nih yang tanggung jawab? Seperti itu. Harus jelas di awal. Kalau kita sampai menjual barang yang kita sendiri tidak tahu, jangankan di hukum positif, di fikih aja kita tidak boleh itu ya Ustadz Kholis. Kita tidak tahu sama sekali, walaupun barang itu umum gitu. Walaupun barang itu umum, tapi sebenarnya kita tidak mengetahui di supplier ini siapa. Atau jangan-jangan si supplier itu cuma pengen nyari uang, kemudian cuma foto-foto barang, dan dia juga nggak punya. Dia juga nggak punya barang gitu. Supplier ini yang kita maksud orang yang punya barang paling murah ya di marketplace misalkan, dia cuma iseng gitu. Dan itu hal yang biasa itu dalam dalam jual beli online. Saya keluarga saya Itu yang keluarga diharapkan saja. Itu yang diharapkan saja. Iya. Jadi Ustadz Khalis ini pengalaman nih, pengalaman berdagang. Keluarga istri saya kan keluarga usaha gitu ya, bergerak usaha tapi konvensional lah, berdagang berdagang seperti zaman dulu lah di pasar gitu, jual beli ketemu antara pembeli dan penjualnya langsung gitu. Kita jual elektronik di Parung gitu. Nah, suatu ketika Ustadz Kholis, jamaah semuanya, Mas Rizky, itu ada salah satu pembeli datang. Saya kebetulan yang lagi nunggu toko saya. Saya datang ke saya, dia cari kulkas gitu kan. Cari kulkas, dia kaget. Kita bilang, kulkas ini 1 juta sekian, yang ini 2 juta sekian, yang ini 3 juta sekian. Dia kaget. Kok mahal banget mas? Gitu katanya. Oh, emang ibu mau beli berapa gitu kan? Saya tanya. eh Jangan mahal-mahal mas kata dia. Kalau jual, iya ibu, ya namanya juga orang jualan gitu ya. Ibu mau nawar berapa gitu. Ditawarnya mas, ditawarnya Ustaz Kholis itu nggak tanggung-tanggung, ditawarnya itu 500.000. Dari 1 juta ditawar 500.000. Kulkas ditawar 500.000. Ini saya dapat nih, langsung ngasih lihat di handphonenya. Nih, kulkas 500.000 gitu katanya. Langsung. Oh, basicnya dia ngeliat di online mas, Ustaz Kholis, mas mbak semuanya. Ngeliatnya di online, 500.000 di handphonenya itu dibawa ke saya. Langsung, saya senyum-senyum aja. Saya ketika ada orang-orang yang datang bawa handphone sambil ngebanding-bandingin ya, saya sih nggak apa-apa gitu kan. Karena agak sulit sih memang kalau kita bersaing dengan online, karena online itu belum tentu barangnya sebenarnya. Nah, kemudian di depan, karena saya sedikit mengerti tentang online gitu ya, dunia digital marketing, saya coba, dan saya pikir itu tidak mungkin gitu, karena harga harga modalnya aja sudah di atas 1 juta nih kulkas, nggak mungkin dijual 500 sebenarnya kan. Karena kita di toko nggak ada tuh harga yang mahal-mahal sampai kalau misalkan tadi modalnya 1 jutaan lebih, 1 juta berapa gitu, terus saya jual sampai 2 juta ya nggak juga, nggak mungkin gitu kan. Nah, saya coba, ya udah Bu, kita klik aja yuk gitu. Diklik, saya minta klik itu tuh barang yang di toko online tersebut. Diklik lah, banyak macam-macamnya Ustaz Kholis, bukan satu. Ada suatu ketika pas diklik barangnya tidak ada, begitu kan, itu di PO gitu, barangnya tidak ada lagi yang barangnya ada, terus pas diklik, ya udah Bu, ini barangnya ada, ibu klik, terus kirim ke alamat ibu, di pengirimannya lah yang 700.000 gitu, karena pengirimannya jauh, dengan menggunakan bahasanya itu dengan menggunakan apa namanya, eh, mobil pick up misalkan dari Karawang ke Bogor gitu kan, jauh banget gitu, ongkos bolak-balik segala macem kayak gitulah. Jadi banyak hal-hal yang dianeh-anehin gitu kan. Nah, hal tersebut ya kemudian kalau misalkan jual beli online atau
kemudian nanti dropshipper, ya harus jelas sebenarnya. Kita balik ke dropshipper, harus jelas barang yang kita jual itu punya siapa sih sebenarnya. Kita harus mengerti betul gitu kan. Kalau toh kan nggak sulit sekarang ya. Kalau misalkan ada orang di online, kita tinggal hubungin tokonya gitu kan, tinggal kita chat, boleh nggak kita jadi dropshipper gitu. Kalau boleh nggak saya minta nomor handphone untuk kirimin, kita kerjasama, saya menjadi dropshipper karena di Islam gini segala macam. Kita jelasin aja kayak gitu supaya nanti enak seperti itu. Kalau misalkan si supplier itu orang yang benar, orang yang jujur, maka dia tidak akan keberatan barangnya dijualin dengan cara ya mengeluarkan kesepakatan bersama dulu gitu. Jangan sampai kita ujuk-ujuk, lah lu ngapain jualin barang gue belum pernah ngizinin kok gitu. Kayak gitu, ya. Ada satu lagi jeratan hukum bagi dropshipper. Lalu tadi ada undang-undang perlindungan konsumennya akan masuk ke ranah si dropshipper. Satu lagi adalah undang-undang ITE. Karena kita jual belinya tuh di di online, ya kena tuh ITE. Makanya ketika misalkan si dropshipper mengirimkan barang kepada konsumen, pembeli barang yang berbeda, maka bisa dikatakan itu penipuan gitu kan. Nah, penipuannya di mana? Di ITE, di online gitu. Maka kenalah ITE. Ya, silakanlah 6 tahun tuh. Seperti itu, Ustaz Khalis dan teman-teman semuanya. Jadi hati-hati tadi ya, jualan di online kalau bukan milik barang miliknya ini, karena panduan dalam Islam jelas Pak Tubuh harus ada kesepakatan antara si dropshipper dengan si supplier nih. Jangan-jangan tadi supplier yang harus diwanti-wanti, jangan-jangan bukan barang dia juga gitu. Ini bahaya sekali. Silakan jemaah yang ingin sharing, yang ingin juga mungkin sebagai pelaku usaha atau juga ini biasanya di hari Ahad ini saat kalau MGI kan membuka ruang untuk jual beli ya. Di grup itu silahkan nanti dibebaskan tiap hari Sabtu dan Ahad. Ini bisa bebas jualan apa aja di grup gitu ya. Dan ini sebenarnya dimanfaatkan untuk tidak hanya harus ada ilmunya juga ketika jualan, bagaimana cara mengelola dengan baik sesuai dengan syariat gitu. Silakan ada yang ingin sharing, ingin bertanya juga. Biasanya soal harga, Ustaz. Ini apakah antara dropshipper dengan si pemilik barang, katakanlah ya, supplier, itu harus ada kesamaan harga atau sebagai dropship walaupun bukan barang dia, tapi dia memark up dengan harga yang tinggi, misalkan enggak ya katakanlah berbeda dengan harga yang ditetapkan oleh si supplier. Apakah itu dibolehkan, Ustaz? Atau harus berdasarkan kesepakatan? Jadi selama sudah ada kesepakatan gitu kan, kesepakatannya itu bisa penentuan atau bisa pembebasan. Misalkan gini, si supplier memiliki barang, saya harga HPP saya, harga pokok produksi saya adalah Rp10.000 ya gitu. Saya bebaskan ke antum gitu untuk jual berapa aja, tapi kalau bisa ya jangan sampai melebihi jangan sampai yang ghair makul gitu ya, jangan sampai nggak masuk akal gitu kan. Misalkan di harga pasaran 12.000 dan dia bisa ngejualnya, terserah dia mau jual 11.500 atau apa, itu tidak jadi masalah gitu kan. Atau kemudian juga ada yang supplier memberikan batasan HET-nya sekian ya, harga eceran tertinggi atau harga reseller tertinggi sampai ke konsumen sekian gitu. Nah, itu kan balik lagi ke kesepakatan antara si supplier dan dropshipper. Nah, itulah yang menjadi penting, bahwa si kata-kata ulama yang membolehkan dropshipper dengan cara dia mendapatkan izin untuk menjual barang tersebut. Ketika mendapatkan izin, insya Allah nanti kalau misalkan ada masalah pun, si supplier itu tidak akan lari karena sudah mendapat izin dan kita tahu betul siapa yang memiliki barang tersebut. Jadi saran saya sih untuk teman-teman dropshipper yang saat ini sudah
menjual barang-barang orang lain tapi tidak diketahui sebetulnya dengan pasti itu barang dia atau bukan, keasliannya itu bagaimana, saran saya coba diperjelas lagi gitu. Jangan sampai kita membantu menjual barang-barang yang tidak jelas milik orang, kemudian sampai ke tangan konsumen, konsumennya itu merasa dirugikan, dan gawatnya lagi konsumennya nggak komplain di online sehingga kita tahu dia cuma komplain dalam hatinya. Aduh, saya dibohongin nih, ternyata barangnya palsu. Nah, itu gimana tuh? Ngeri saya. Nanti pengadilannya di akhirat ngeri tuh Ustaz Kholis. Kita lagi enak-enak mau makan apa namanya, mau minum susu di Telaga Kausar misalkan kayak gitu ya. Tahu ditarik kaki kita. Ya Allah, naudzubillah min dzalik, ya Allah. Ngeri banget dah. Seperti Jadi itu. ya harus jelas ya. Ini memang hukum Islam memberikan sebuah panduan yang jelas ya. Barang harus jelas, akad harus jelas, dan siapa yang bertanggung jawab harus jelas. Dan tadi dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE juga menjadi sebuah kewaspadaan ya. Jika kita bisa dituntut ini ya sampai 6 tahun penjara ya, Ustaz ya. Iya, tuh paling tingginya 6 tahun 1 miliar lah itu. Masa jual beli apa namanya, garam gitu kan, kita dituntut kayak gitu. Kita atau Baik, jual beli jemaah. gula yang dikirim garam, waduh gimana coba. Silakan, ada yang ingin sharing lagi atau bertanya? Ya Mbak Diana, monggo silakan. Ini kita balik lagi ke dropshipper. Di dalam apa namanya, jual beli ada dalil bai al-ma'dum gitu ya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, seseorang datang kepadaku meminta kepadaku untuk menjualkan barang yang tidak ada padaku. Apakah aku boleh melakukan jual beli itu? Kemudian baru aku beli barangnya di pasar. Rasulullah berkata, janganlah kamu jual beli yang tidak ada padamu. Itu di Tirmizi. Namun sebenarnya membahas ini kan jadi gawat nih kalau misalkan kita baca hadis seperti itu aja, karena seolah-olah lah kok di sisi lain Rasulullah mengharamkan jual beli yang barangnya tidak ada di tangan kita. Terus tapi di sisi lain Rasulullah itu membolehkan jual beli salam gitu kan, jual beli Iya, akad salam. salam gitu. Kan barangnya sama-sama nggak ada di tangan kita sebenarnya. Itu gimana, Ustaz? kalau yang Dijelaskan dulu pertama akad tadi, salam itu seperti apa, Ustaz? kenapa? Akad salam itu seperti apa biar paham juga. Oke, jual beli salam itu jual beli kalau di online banyak yang seperti PO lah namanya. Jual beli dengan order, pemesanan gitu ya. Kayak misalkan saya ke Ustadz Kholis, saya tahu Ustadz Kholis setiap hari, misalkan saya mengerti Ustadz Kholis adalah orang yang setiap hari ke pasar Depok Jaya misalnya. Kebetulan Ustadz Kholis tetangga saya bilang ke Ustadz Kholis, tolong beliin saya mangga ya, gitu. Mangga 2 kilo gitu. Berapa Mas Kholis gitu kan? Ustadz Kholis tentunya kan karena ke pasar dia punya effort gitu ya, punya usaha jerih payah untuk mengambil mangga itu dari pasar, membelikannya gitu kan kemudian itu dapat al-ajru gitu, dapat upah. Nah, kemudian si Ustadz Kholis bilang ke saya, 2 kilo 35.000 Bang gitu. Oke, saya sepakat 35.000 ya, blak gitu. Itu ada barangnya nggak mangganya? Saya mau Ustadz Kholis. Tidak ada barangnya. Tidak ada barangnya kan. Nah, kemudian Ustadz Kholis datang tuh ke pasar, beli cari mangga yang, karena saya bilang mangga harum manis, ya benar-benar Ustadz Kholis cari mangga harum manis yang bagus gitu kan. Ustadz Kholis tahu lah gitu. Beli mangga harum manis harganya 30.000 gitu kan. Itu nggak apa-apa, karena tadi saya sudah ridho 35.000 gitu. Nah, 5.000-nya itu menjadi al-ajru
jadi upah Ustadz Kholis untuk misalkan ongkos lah, untuk apa segala macam. Kalau dua-duanya ridho, maka itu menjadi halal gitu. Beda halnya ketika jual beli salam tadi ini bisa kemudian haram juga ketika saya mintanya mangga harum manis, dibeliinnya mangganya mangga Indramayu misalkan. Saya nggak suka mangga Indramayu. Akhirnya di situ ada apa namanya, kaidah zolim ya. Ustadz Kholis menzolimi saya kok. Saya nggak pesen Indramayu, kok dibelinya Indramayu gitu. Padahal saya tahu sekali bahwasanya Ustadz Kholis itu paham yang namanya mangga gitu, paham benar gitu. Beda halnya BU Salam ini akan bisa apa namanya, cacat juga, gagal gitu akadnya ketika misalkan kita menyuruh seseorang yang kita tahu dia tidak mengerti dengan apa yang kita suruh. Misalkan menyuruh anak kecil dengan A, B, C, D, E, F, G, kemudian gagalnya itu gagal ini ya, gagal tidak ada, kemudian kita bisa menuntut si anak kecil itu secara tanggung jawab gitu, karena secara kecakapan hukum juga tidak ada. Itulah itu untuk apa namanya, jual beli salam, pesan, order gitu ya kalau. Tapi intinya yang tadi, jangan sampai kita menjadi perantara orang yang jual beli salam, kita juga tidak apa namanya, tidak amanah, tidak sesuai dengan barang yang dipesan, seperti itu Ustaz Faris. Baik, ini ada pertanyaan di chat Ustaz, dari Ibu Yuriah dari Bogor. Saya Ya, bacakan Ustaz ya. ya Ustaz, boleh. bila beli barang online dan posisi penjual ada di luar negeri, apakah barang tersebut sudah termasuk dalam biaya cukai atau belum ya? Jika barang tersebut jatuhnya apakah termasuk haram atau tidak gitu? Oke, baik. Ini mengenai barang yang dari luar negeri. Nah, teman-teman, ini berarti tidak ada katakanlah di luar dropship ya, kita proses jual beli online barang yang dari luar negeri. Kalau saya boleh memberikan sebuah tips and trick, kalau saya khawatir kalau dibilang nasihat gitu kan, tips and trick aja. Barang-barang itu saat ini memang banyak sekali barang yang dari luar negeri. Nah, kita harus lihat detailsnya. Artinya ketika barang tersebut dari luar negeri, kita lihat details toko itu, bahwasanya barang ini sudah berikut pajak, tidak ada apa lagi gitu kan. Jangan sampai ada dana-dana di belakangnya. Cuma sependek pengetahuan saya, barang-barang dari luar negeri itu ada batasan minimal harganya ketika mendapatkan pajak gitu. Di bawah apa namanya, di bawah harga tertentu maka tidak terkena pajak. Coba ya sebentar. Dulu apa namanya, ketika saya membidani sebuah program di iNews, saya ada program namanya Indonesia Border. Nah, di situ Indonesia Border itu kalau ada barang-barang masuk dari luar negeri, berapa harganya, maka itu kena pajak gitu ya, di apa namanya, di bandara nanti bisa di apa namanya, dikenakan pajak gitu. Nah, biasanya PPN-nya biaya masuk 7,5% sama PPN-nya 10% gitu. Tidak mungkin lebih dari itu. Nah, ini yang harus diketahui oleh teman-teman yang biasa belanja online, bahwa nilai impor yang di bawah 43.500 memang tidak dikenakan biaya masuk. 7,5%-nya itu tidak kena. 43.500 itu tidak kena biaya masuk. Atau 43.500 itu kan konversi dari $3 ya. Jadi
setara $3 ke bawah itu tidak ada biaya masuk tapi kena PPN 10% biasanya. Jadi Bapak Ibu yang belanja online nih, misalkan ada barang online 100.000, maka itu biasanya sudah kita harus pastiin ini sudah kena pajak 10% belum PPN. Jangan sampai nanti ada pajak-pajak lagi gitu. Nah, kalau misalkan sudah kena, ya sudah gitu. Kita harus jelas betul. Tidak mungkin ada barang yang pajaknya itu atau bea masuknya itu melebihi harga dari harga produk. Misalkan kita beli apa yang dari luar negeri, misalkan kita beli sepatu gitu ya, sepatu asli merek tertentu dari luar negeri. Tokonya kita tahu dari luar negeri, kemudian kita belilah di salah satu marketplace gitu. Kita beli harganya itu sepatu katakanlah 1 juta. Nah 1 juta itu kan dapat bea masuk 7,5%. 7,5%-nya katakanlah kalau 10% 100.000 berarti 75.000 ya. 75.000 ditambah PPN 100.000 berarti 175. Berarti biaya masuknya semua sampai barang itu ada di rumah kita 1 juta ditambah 175. Seperti itu. Jadi tidak mungkin ketika kita beli sepatu dari luar negeri kemudian kita dihubungi ini ada biayanya masuk gitu, biaya masuk sekian dan nanti akan kembali uangnya, tidak akan mungkin itu udah ada undang-undangnya sendiri di pajak di bea cukai itu udah ada aturannya sendiri gitu untuk barang impor. Jadi Jadi kalau intinya harganya murah, kan? Kalau kenapa? harganya sangat murah itu berarti harus dicurigai ya. Jangan-jangan ini selundupan gitu ya. Itu dia. Kalau barang yang murah sekali gitu selama itu tidak mungkin gitu kan. Tidak mungkin, ada dua nih Ustaz Kholis. Yang pertama barang selundupan atau barang palsu juga. Kan ada barang asli tapi diselundupkan. Ada juga barang palsu tapi menyerupai asli, atau juga barang asli tapi sebenarnya tidak selundupan tapi cacat gitu kan, tahu. Nah itu untuk teman-teman yang biasa jual beli pasti tahu barang kantau, bahasa Cina itu ya, barang-barang yang ini ada misalkan beli sepeda, aduh sepedanya agak ada rusak di remnya sedikit gitu. Rem padahal harganya, rem tangan itu harganya cuma 100.000 katakanlah, tapi harga jualnya dikurangin jadi 500.000, kan lumayan tuh gitu. Itu untuk para pedagang tuh banyak tuh informasi barang seperti itu, tapi itu asli gitu. Tapi ada juga ya tadi yang Ustaz Khalis bilang barang selundupan gitu, kalau murah banget bisa jadi seperti itu. Itulah jadi intinya barang yang kita beli dari luar negeri kita harus lihat betul barang tersebut itu si penjualnya bagaimana, apakah pajak dan biaya masuknya itu sudah termasuk include dalam harga gitu atau belum gitu. Nah kalau belum kita tinggal hitung aja, kalau misalkan di atas 43.500 atau di atas $3 maka ya kena 7,5% dan 7,5% itu biaya masuk dan 10% itu PPN-nya seperti itu. Jadi kuncinya tidak mungkin suatu harga yang kita beli, kalau bukan barang mewah nih Ustadz Kholis, kalau barang mewah beda lagi ya hitungannya, ini barang-barang biasa lah, karena kita kan nggak mungkin maksudnya saat ini ya ngapainlah kita beli berlian yang harganya 20 miliar dari Belanda misalkan kayak gitu kan, buat apa, mendingan bikin pesantrennya MKI gitu ya. Itu kalau barang miliar, barang mewah itu seperti mobil apa segala macam, hitungan pajak dan biaya masuknya beda lagi. Ini kita ngomongin biasa kita beli di marketplace aja gitu. Ya, Sarfaris, mungkin itu Ya, Ustaz, ini jawabannya. ada di chat saya bacakan ya. Ya, Bu Elvina sih, kalau Bu Elvina bukan bertanya, tapi dia udah kapok katanya beli di online karena pernah
istilahnya kena tipu, barangnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di awal gitu. Ternyata barangnya kualitasnya jelek gitu ya. Dan mungkin di sini juga para pembeli online biasanya pernah ngalamin tuh ya, beli barang spesifikasinya fotonya kelihatan bagus, ketika sudah nyampe di rumah, oh loh kok kayak gini doang gitu ya. Nah itu juga sering terjadi kalau di bisnis online ini kayak gini. Dan ini juga saya Sering banget. sambungkan dengan pertanyaan Pak Husairi nih. Pak Husairi mau langsung nanya nih, Pak Husairi silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Pak Ustadz, saya pernah dengar dari beberapa penjelasan Pak Ustadz lah ya, Ustadz lain maksudnya. Itu katanya bisnis online itu jual beli barang, itu hukumnya haram. Karena tidak ada bertemu penjual dan pembeli, tidak ada akad, tidak ada barang yang dilihatkan, tidak nampak gitu. Nah, itu benar nggak pernyataan itu? Karena kan kualitas barang yang dibeli itu seperti yang tadi disampaikan Pak Ustadz Holis, barang di fotonya luar biasa, bagus banget, tapi fakta setelah diterima, barangnya beleng-beleng, abal-abal gitu. Namun pencerahannya Pak Ustadz, syukron. Ya. Makasih Bapak Husairi, tetangga saya ini. Saya di Beji Pak Husairi. Masya Allah, baik, siap. Nanti mampir kapan-kapan. Ustadz Kholis mampir, saya nggak ada nih. Jadi begini, saya sudah katakan ke Mas Ustadz Kholis sebelum kita ngebahas ini, saya memang tidak mau kita fokus ke dalam halal haramnya si dropshipping, atau bahkan kita meluas lagi ke jual beli online gitu kan, karena itu debatable, sesuatu yang permasalahan debatable itu tidak cukup dibahas di ruang-ruang kajian seperti ini. Itu harus dikaji oleh bagian-bagian tertentu, orang-orang tertentu, dan selama itu sudah kita wakilkan kepada para ulama-ulama kita gitu kan. Kalau di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia dan sudah ada juga fatwa-fatwanya juga mengenai jual beli online segala macam, bahkan dropshipping juga ada fatwanya juga. Maka kalau saya sih ikutin aja ulama kita gitu kan, tapi kita lihat nih, kalau misalkan ada fatwa, kita baca benar-benar fatwanya. Karena itu ada anjuran-anjuran atau syarat-syarat. Misalkan ini boleh. Nah, syaratnya itu tuh nggak dibaca tuh biasanya. Padahal fatwa itu bukan satu lembar. Kebolehan A gitu. Fatwa itu berlembar-lembar karena ada kajian hukumnya, ada pendapat hukumnya seperti itu. Dan akhirnya fatwa yang kita punya itu kita dapatkan, nah itu bisa menjadi salah satu rujukan kita. Saya mengerti ada beberapa ulama yang bahkan mengharamkan jual beli online, bahkan lebih jauh lagi mengharamkan itol gitu kan, ketika misalkan iman itu nggak jelas begitu kan. Ada kan ulama orang yang berpendapat seperti itu dengan dasar-dasar tertentu, dasar-dasar yang dimiliki masing-masing tentunya. Nah, saya tidak ingin kita fokus di sana karena khawatirnya kita malah tidak produktif. Kita cukup saya hanya ingin mengajak, yuk kita lihat dulu yuk fatwanya seperti apa sih ulama kita gitu di Majelis Ulama Indonesia tentang jual beli online. Nah, balik lagi, jual beli kan hukumnya itu sebenarnya kalau secara global ya hukumnya boleh gitu kan, halal, bukan oleh halal, wa halal wahul bai'ah itu kan. Nah, kemudian kalau terus apa nih yang bisa menjadikan jual beli ini haram gitu? Yang paling dari yang paling prinsip, alasan yang mengharamkan jual beli, sampai yang hal-hal sekunder gitu. Yang prinsip itu kan pertama, jual belinya itu barang yang diperjualbelikannya itu ya emang adalah sesuatu yang halal, yang pertama. Yang kedua, ada kejelasan gitu, ada tidak menipu, tidak ada unsur zalim di sana, tidak ada kecurangan di sana, seperti itu. Nah, itu kalau semuanya udah dilengkapi ya cukup kehalalannya gitu,
tidak apa namanya, tidak kemudian mendegradasi kehalalan dari jual beli yang dilakukan. Karena mau nggak mau kita akan berhadapan dengan dunia digital. Kalau misalkan semuanya nanti diwajibkan untuk bertemu di majelis yang sama, maka majelis yang sama itu ketika misalkan si A membeli barang dan B ketemu langsung salaman, ada barangnya di situ, itu kan satu majelis yang sama. Tapi kemudian ada pendapat kontemporer yang bahwasanya majelis yang sama itu bisa diasosiasikan dengan sebuah keadaan yang berlangsung gitu. Seperti misalkan kita ngezoom, Ustaz Kholis di samping rumahnya ada di sampingnya ada tukang nasi uduk ya, yang enak banget itu. Oh iya, buka Bang Saiful gitu. Saya minta ya, saya beli 5 bungkus. Ini saya transfer uangnya, tolong ntar dikirimin gitu. Nah, kalau gitu gimana gitu? Tidak di majelis. Saya ordernya, katakanlah itu Baik Salam gitu. Saya ordernya di tempat yang berbeda, tapi saya transfer, tapi kan langsung. Itu dalam majelis yang sama. Terkait dalam satu waktu, fi zamani, walaupun makannya secara fisik tidak, tempatnya tidak, tapi terlihat gitu. Makannya itu kesamaan tempatnya itu bisa, oh kesamaannya di dunia maya yang sama. Misalkan seperti itu, Pak Usairi. Jadi pagi ini melihat barang bisa diwakilkan itu ya. Iya, pagi ini akan kita lebih bahas. Sebenarnya saya ingin menghidupkan kembali kehati-hatian teman-teman di MKI ini. Kalau misalkan mau jadi dropshipper, harus jelas betul-betul siapa suppliernya, gitu. Apa barangnya, bagaimana mutunya. Jangan sampai kita menjadi dropshipper yang kemudian kita tidak tahu sama sekali barang yang akan kita jual. Nah, itu kan yang nggak boleh dalam prinsip jual beli seperti itu. Dan kalau misalkan kita menjadi dropshipper, ingat nih yang ingin saya ingat, semua akibat hukum itu tentang konsumen jatuhnya ke si dropshipper secara langsung ke dropshipper gitu. Jadi mengenai perlindungan konsumen, mengenai undang-undang ITE segala macam, nanti itu yang kena itu dropshipper. Nah, kalau lebih baiknya lagi tadi ada kesepakatan antara supplier dengan dropshipper, walaupun si konsumen bisanya menuntutnya si dropshipper, tapi nanti si dropshipper bisa mengikutsertakan supplier. Oh, ini loh barangnya dari supplier ini, saya punya perjanjian A, B, C gitu. Jadi kita bisa ikut kalau misalkan ada masalah. Kita bisa mengikutkan si supplier ke dalam masalah yang kita hadapi. Seperti itu, Pak Husairi, teman-teman Ustaz Kholis. Alhamdulillah, nggak terasa nih kita ngobrol udah hampir sampai jam 7 nih. Menarik ya, jamaah yang dimuliakan Allah. Tentang tema dropship ini memang hanya bagian dari muamalah atau perdagangan ya. Memang pembahasan tentang tijarah ini harus kita memulai dari banyak hal saja, dari berbagai sisi gitu ya. Karena ini muamalah tentang fikih muamalah, salah satu fikih muamalah yang harus kita bahas tentang tijarah ini memang penting saat barangkali nanti akan ada lanjutannya nih tentang tema fikih muamalah atau tijarah ini, karena tidak hanya MKI ini kan tidak hanya memberikan sebuah pencerahan dalam keluarga, tapi berharap keluarga menjadi sebuah entitas juga untuk mengembangkan ekonomi keluarga ya. Dan salah satunya bisa diakses dengan kita kajian-kajian memahami bagaimana seluk-beluk dalam bisnis transaksi yang memang sesuai dengan syariat Islam. Dan tentu pemahaman kita tentang menjadi seorang pedagang ini kan salah satu yang juga disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah juga pernah jadi pedagang. Dan kalau menurut sebuah hadis Nabi, 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah sumbernya dari perdagangan gitu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan nih di sini di hari Sabtu Ahad ini yang biasanya dijadikan tempat pasar oleh MKI juga bisa dihidupkan kembali saat, karena ini hari libur ya kebanyakan orang, kemudian bisa sambil berusaha untuk mungkin walaupun ada pekerjaan di kantoran tapi
biasanya juga sambil nyambi jualan, dan itu adalah tetap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tentu menjual barang yang halal. Tentu juga tadi ada mekanismenya juga yang halal yang sesuai dengan syariat. Sehingga ini penting kita harus pahami bagaimana menjadi seorang pedagang yang sesuai dengan syariat Islam, karena pedagang ini adalah salah satu juga yang dianjurkan dalam Islam, karena menjadi orang kaya itu penting karena untuk bisa bersedekah. Ini tentunya MKI ketika dihadiri oleh banyak para pedagang atau orang-orang yang kaya yang punya penghasilan banyak, nanti juga mudah-mudahan akan lebih banyak juga orang yang bersedekah gitu kan, dan ini sedekah yang bisa dimanfaatkan untuk dakwah, untuk juga orang-orang yang membutuhkan. Dan itulah saya teringat sebuah hadis Nabi bahwa harta yang baik itu memang dimiliki oleh orang-orang soleh, itu lebih baik gitu. Jadi keberkahan itu lebih baik, sebuah harta yang baik, sebuah harta yang halal dimiliki oleh orang-orang soleh, dan itu akan pasti bermanfaat untuk kebaikan umat gitu ya. Yang sampai harta yang banyak ini kemudian dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang nanti justru akan membahayakan masyarakat dan memberikan kemadharatan untuk kita semua. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukurillah kita sudah menuntaskan salah satu kajian dengan tema akibat hukum dari dropship. Nah, ini yang harus dipahami ya. Kalau soal halal haram tentu kita mengikuti aja apa fatwa daripada MUI yang sudah menghalalkan gitu ya. Kalaupun yang ingin punya prinsip mengharamkan tentu harus punya dalil, dan silahkan itu mengikuti cara itu, boleh-boleh juga ya. Itu adalah sebuah kebebasan dari kita. Tentu yang paling penting memahami dasar-dasar atau dalil-dalil sehingga kita tidak asal ikuti tapi tanpa mengetahui dalil. Dan itulah yang paling penting, dan mudah-mudahan pagi yang berkah ini di hari Ahad kita juga memotivasi untuk kembali memantaskan diri untuk menjadi ahlu sedekah gitu ya. Dengan harta yang kita miliki, dengan transaksi bisnis yang kita lakukan saat ini, kita makin juga gemar bersedekah, karena ini bagian dari kita untuk menginvestasikan harta kita tidak hanya di dunia dinikmatinya tapi juga di akhirat kelak. Dan itulah jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita isi pagi ini dengan bersedekah, dan tidak bosan-bosannya saya mengajak untuk selalu mengisi pagi yang berkah ini dengan sedekah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, dan kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas ilmu dan tip and triknya tadi ya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khairan kasiran Ustaz Khalid. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة